Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Puja-puji syukur kita mari kita tingkatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mana Allah tak bosan-bosannya melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua hingga kita dapat berkumpul ataupun bertatap muka melalui kesempatan kali ini. Selawat berangkaian salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga memperbanyak salawat tersebut kita berharap mendapatkan syafaat kelak yaumil hisab. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun tujuan saya untuk menyampaikan tata tertib ataupun susunan pembahasan faktor-faktor penyebab korupsi, dampak masif terhadap eksistensi bangsa dan negara, yaitu korupsi adalah suatu tidak pidana yang merugikan banyak pihak. Penyebab adanya tindakan sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan sesuai dengan perintah korupsi di atas, yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain secara tidak sah. Banyak kasus korupsi sekarang diketahui ujung pangkalnya. Korupsi tidak akan pernah bisa diamankan oleh kekuasaan, di mana kekuasaan dan korupsi hal ini telah menjadi dokrat kekuasaan itu sendiri, yang menjadi pintu masuk bagi terjadinya tindak korupsi. Kekuasaan dan korupsi selalu dampingi layaknya dua sisi, merupakan hakikat pernyataan yang disampaikan oleh Lek Acton dari Universitas Cambridge. Power thanks to corruption and power to abstely. Sesuai dengan definisinya, korupsi sebagai perilaku yang menyimpang merupakan suatu tindakan melanggar atau etis formal dilakukan oleh seorang dalam posisi otoritas publik. Korupsi cenderung dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan sewenang-wenang. Bagi manusia yang tidak memiliki sebuah kekuasaan, selain itu, ciri paling utama dari korupsi adalah tindakan tersebut dilakukan oleh kepentingan dan keuntungan pribadi semata, tidak memikirkan orang lain. Bab 2. Pembahasan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Bagi Indonesia, korupsi adalah penyakit kronis hampir tanpa obat. Menyelusup di segala segi kehidupan dan tampak sebagian pencitraan budidaya buruk bangsa Indonesia. Secara sinis, orang bisa menyebut jati diri Indonesia adalah perilaku korupsi. Pencitra tersebut tidak sepenuhnya salah, sebab dalam realitasnya kompleksitas korupsi dirasakan bukan masalah hukum semata, akan tetapi sesungguhnya merupakan pelanggaran atas hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat. Korupsi telah menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial yang besar. Masyarakat tidak dapat menikmati pemerataan hasil pembangunan dan tidak menikmati hak yang seharusnya diperoleh. Dan secara keseluruhan, korupsi telah memperlemah ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia, yaitu 1. Kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat. 2. Kebutuhan hidup yang mendesak. 3. Penghasilan yang kurang memadai. 4. Malas atau tidak mau untuk bekerja keras. 5. Kelemahan sistem pengendalian manajemen. 6. Sanksi yang tidak setimbal dengan hasil korupsi. 7. Lemahnya penegakan hukum. 8.
Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. 9. Kurang atau tidak ada pengendalian. B. Faktor penyebab terjadinya korupsi. 1. Faktor internal. A. Sifat tamak. B. Gaya hidup konsumtif. 2. Faktor eksternal. A. Faktor politik. B. Faktor hukum. C. Faktor ekonomi. D. Faktor organisasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing pendidikan kewarganegaraan dan yang saya sayangi rekan-rekan saya sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Aliapasi. Saya dari kelompok 3 ingin menjelaskan hasil kesimpulan dari kelompok kami, yaitu membahas tentang pembahasan penyebab terjadinya korupsi di Indonesia. Korupsi adalah kejahatan atau penyimpangan berupa pelanggaran hukum yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya demi kepentingan pribadi, di mana tindakan tersebut menimbulkan kerugian yang besar bagi negara dan masyarakat. Tindak korupsi bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang sifatnya kompleks. Adapun faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal perilaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Adapun penyebabnya antara lain ketiadaan dan kelemahan pemimpin, kelemahan pengajaran dan etika, kolonialisme, rendahnya pendidikan, kemiskinan, dan tidak adanya hukum yang keras. Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku korupsi, rendahnya sumber daya manusia, serta struktur ekonomi. Semua faktor itu sangat mempengaruhi dari individu untuk melakukan kegiatan korupsi. Hal ini disebabkan kurangnya rasa kesadaran akan pentingnya tanggung jawab moral bagi mereka yang memiliki jabatan dan kekuasaan. Oleh karena itu, meskipun terkesan sebagai mimpi dan harapan yang muluk memperbaiki kesadaran seseorang dan mengembangkan rasa tanggung jawab, moralnya adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk mencegah dan menghentikan korupsi di negeri ini. Pendidikan agama dan aksi memperkuat iman dalam metode yang mesti ditingkatkan demi mendapatkan orang-orang yang memiliki hati nurani bersih, mau bekerja demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi pejabat negara kita sendiri, agar negara kita menjadi negara maju serta bebas dari korupsi. Saran dari kelompok kami yaitu seharusnya negara itu bisa mengambil tindakan yang tegas agar korupsi dapat diberantas dan dibasmi sampai ke akar-akarnya. Kalau bisa, orang yang melakukan korupsi itu bisa dijatuhi hukum seberat-beratnya sebagai suatu proses untuk membuat para koruptor itu jera dan tidak mengulangi perbuatannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sekianlah yang dapat kami tampilkan. Lebih dan kurang mohonlah dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari kami pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.